Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di belajar bareng bersama Kak Faris. Salam sehat untuk semua. Gimana kabar kalian semua? Pesan saya pertama selalu gunakan masker, ya, selalu jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Untuk kali ini saya akan membahas tentang diagnosis pada sistem pendingin. Di sini diterangkan bahwa diagnosis sistem pendingin. Sebelum mendiagnosis kita harus tahu dulu komponen-komponen, mengingat komponen dari sistem pendingin. Ya, di sini sudah ada panah atau angka. Di situ tertera nomor 1 yaitu yang bernama termostat. Ya, termostat itu berfungsi untuk mengatur suhu. Apabila suhu di atas suhu kerja antara 80 sampai 90 derajat, dia mulai membuka dan air akan bersirkulasi melewati radiator. Nomor 2 yaitu selang bypass. Selang bypass adalah selang yang berfungsi untuk mengalirkan cairan pendingin coolant di bawah suhu kerja atau di bawah suhu 80 derajat. Yang nomor 3 yaitu radiator. Radiator berfungsi untuk menyalurkan cairan pendingin. Yang nomor 4 namanya itu water pump. Water pump berfungsi sebagai pemompa atau yang untuk membantu mendorong cairan pendingin menuju water jacket dan head cylinder. Jadi di sini kita akan membahas tentang kerusakan. Gejala atau kerusakan yang terjadi dari sistem pendingin. Kebocoran pada selang radiator. Ya, itu biasanya yang sering terjadi dikarenakan gasketnya sudah aus. Terus di sini selang pendingin rusak karena panas, otomatis dia akan retak, ya, akan rusak, akan terjadi kebocoran. Karet water pump rusak atau bocor. Karet water pump itu di daerah water pump itu biasanya karena dia itu bagannya berputar, otomatis sering bocor. Kerusakan pada reservoir tank. Reservoir adalah tempat menyampung cairan pendingin, penyumbat pada water jacket, dan termostat rusak. Termostat rusak tadi juga sudah saya jelaskan apa fungsi dari termostat. Yang berikutnya yaitu penyebab kerusakan pada sistem radiator. Yang pertama yaitu selang radiator bocor. Biasanya kalau selang radiator bocor itu masalahnya di klemnya terlalu longgar, atau juga dari sealer atau sealnya itu sudah aus kena panas, akhirnya lemnya hilang. Yaitu dampaknya apabila air radiator tidak bersirkulasi dengan normal, dampak yang terjadi pada engine akan satu, pasti terjadi overheating. Overheating adalah pemanasan berlebih pada engine. Yang kedua yaitu kipas radiator rusak. Yang terjadi pada kipas radiator yang sering terjadi rusak yaitu sudu kipas itu patah, akhirnya dia tidak bisa menghembuskan atau mengempaskan dari udara dan tidak bisa mendinginkan air radiator. Dampaknya pada mesin pasti overheating. Yang berikutnya yaitu kebocoran pada water pump. Disebabkan kalau sealnya atau seal dari water pump tadi aus, pasti dampaknya otomatis air radiator akan keluar dan akhirnya habis, dan terjadi juga akhirnya di overheating. Reservoir rusak. Kerusakan pada reservoir biasanya terjadi pecah atau saluran selang dari radiator menuju reservoir tersebut itu sudah aus atau selangnya retak, akhirnya bocor, tapi itu kemungkinannya sangat kecil. Water jacket rusak. Untuk water jacket kerusakan itu juga sangat kecil sih, tapi biasanya terjadi karena water jacket itu terjadi kerak. Karena untuk pengisian air radiator
itu tidak diisi dengan air coolant tetapi diisi dengan air biasa. Karena air biasa mengandung garam, otomatis dia itu besi kalau kena air yang mengandung garam akhirnya terjadi korosi ya, atau yang akibatnya akan menyumbat dari saluran water jacket. Nah, itu ya. Terus bisa juga apabila terjadi rongga, otomatis saluran air dan saluran oli menjadi satu. Nah, akibatnya cairan oli tersebut menjadi bercampur dengan air, tidak bisa mendinginkan dari silinder. Dampak akhirnya juga terjadi overheating. Yang terakhir yaitu termostat rusak. Termostat tadi sudah dijelaskan di atas bahwa termostat berfungsi untuk mengatur suhu kerja. Suhu kerja mesin antara 80 sampai 90 derajat itu suhu normal. Apabila di bawah suhu 80 derajat, suhu tersebut berarti tidak normal. Berarti apabila di suhu normal tersebut termostat tidak mau membuka, maka harus segera diganti dari termostat. Dampak akhir dari termostat tersebut akan terjadinya overheating. Yaitu perbaikan dari sistem pendingin. Perbaikan pada sistem pendingin nanti meliputi dari beberapa hal. Yang pertama yaitu selang radiator bocor. Otomatis untuk selang radiator bocor, kita kayaknya tidak bisa melakukan mungkin sambung atau tambal, nggak bisa. Otomatis kita harus mengambil langkah yaitu penggantian selang yang baru. Yang berikutnya yaitu Fibel aus, tali Fibel atau tali yang menghubungkan antara kipas ke mesin atau ke dinamo IC. Otomatis apabila retak akibatnya nanti putus, otomatis kalau kita masih menggunakan yang manual, otomatis dia kipas tidak mau berputar. Otomatis di situ. Yang berikutnya yaitu kalau di kipas masalahnya di sudu-sudu kipas. Sudu kipas itu mungkin patah. Otomatis kalau sudu kipas patah, dia tidak bisa mengembuskan udara. Akibatnya pengembusan udara kurang maksimal. Akibatnya air yang ada di dalam radiator tersebut tidak bisa dingin. Yang berikutnya yaitu water pump bocor. Water pump fungsinya untuk memompa. Apabila water pump rusak, silnya bocor, dia tidak bisa menaikkan air ke dalam water jacket. Sudah fatal, otomatis engine otomatis berhenti, overheating, dan semua komponen mesin akan rusak. Untuk water pump biasanya yang sering terjadi rusak yaitu apabila sudu kipasnya tidak terjadi apa-apa, terjadi pembocoran pada sumbu pada yang terdapat pada water pump. Yang berikutnya reservoir bocor biasanya terjadi pada sambungan saja, sambungan selang. Di situ biasanya selangnya retak-retak dan penanganannya harus diganti dengan yang baru. Terus yang berikutnya yaitu water jacket terjadi kerak, banyak kerak. Itu kesalahan biasanya memang untuk air radiator kita harus wajib menggunakan air coolant, tetapi diganti dengan air biasa karena air biasa mengandung garam ya. Karena kalau mengandung garam, otomatis kalau besi kalau kita sudah kena air asin pasti terjadi korosi. Korosi tersebut akan menyumbat dari saluran water jacket, akibatnya tersumbat sirkulasi cairan pendingin, dia tidak akan berjalan dengan normal. Jalan satu-satunya kita harus membongkar dari head cylinder tersebut dan membersihkan saluran water jacket. Yang berikutnya yang terakhir yaitu termostat rusak. Otomatis kalau termostat yaitu fungsinya dari termostat mengatur suhu. Apabila termostat sudah rusak, dia tidak bisa mengatur suhu, otomatis air radiator tersebut tidak bisa dingin dan akhirnya terjadi overheating. Dan langkah selanjutnya yaitu untuk penanganannya, termostat harus diganti dengan yang baru karena kalau suhu normal melebihi suhu normal untuk termostat yaitu 80 sampai 90 derajat dia mulai membuka. Mungkin untuk materi di belajar bareng di diagnosis sistem pendingin sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.